ada belatungnya di piring itu. Dan rambut nenek-nenek yang menyerupai bihun. Jumpa lagi dengan saya di Mr. Ablay. Mudah-mudahan teman semuanya diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kesehatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, jangan lupa di subscribe. Nah, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Rumah di Kuburan. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengirim cerita. Kita sebut saja Mang CS. Tanpa basa-basi, mari kita simak ceritanya. Jadi gini ceritanya. Di sebuah kampung ada tukang kuli panggul. Sebut saja CS ya. Kan saya juga tadi bilang itu nama inisial. Kita gak sebutin nama kampung untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi cerita ini terjadi sekitar tahun 2002. Pada waktu itu Mang CS seperti biasa melakukan aktivitas, yaitu kuli panggul. Karena saat itu kendaraan motor atau mobil masih susah. Motor aja susah, apalagi mobil ya. Dan jarang sekali di kampung itu. Namanya juga kampung kan. Jadi kuli panggul ini sangat diminati oleh pedagang musiman. Di kampung kan suka ada acara tahunan, hiburan yang diadakan setiap setahun sekali secara serentak, namun biasanya beda hari. Misal di sekolah A hari ini, sekolah B hari ini, dan C hari ini. Jadi di kampung itu kan suka ada istilah pabeja-beja atau mulut ke mulut. Mulut dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga maksudnya gitu kan. Jadi mulut ke mulut gitulah. Jadi di kampung setiap akhir semester suka rame, ada hiburan sampai malam. Di kampung itu samen disebutnya ya. Kalau di kampung itu samen itu akhir semester atau acara kenaikan kelas. Pada saat itu hiburan di sekolah A ya, kita sebut saja sekolah A, sampai jam 12 malam karena pengajian di sekolah itu. Nah, si bapak pedagang yang suka memakai jasa si CS ini sengaja jam 9 sudah beres-beres mengemas barang-barang dagangannya untuk pindah ke sekolah B yang akan melaksanakan hiburan besok pagi. Nah, si Mang CS ini dia sudah standby di situ kan, karena sudah terbiasa dan sudah langganan juga ya sama si bapak pedagang ini, Mang CS ini. Nah, si bapak pedagang dan si CS ini setelah mereka mengemas barangnya, kemudian dia menuju hiburan yang diadakan di sekolah B, melewati hutan ya. Dan masih jarang rumah juga kan, namanya juga kampung. Setelah 3 jam menempuh perjalanan jalan kaki ya, melewati gunung-gunung di situ untuk menuju sekolah B, sampailah mereka di sekolah B itu. Karena tempat sekolah A dan B itu lumayan ya, namanya juga ditempuh ya pakai jalan kaki yang dekat juga terasa jauh, dan membawa pikulan lagi atau panggulan ya untuk dagangan itu. Dan di sekolah B itu, di situ sudah banyak pedagang lain juga. Nah, biasanya para pedagang ini memanfaatkan waktu untuk beres-beres, mendirikan tenda, dan istirahat untuk berjualan pagi harinya. Kan di situ biasanya kalau pagi hari anak sekolah itu suka ramai ya di pedagang-pedagang, karena pedagang ini yang langganan Mang CS ini jualan mainan. Nah,
setelah sampai Mang CS ini, dia pun berpamitan karena sudah biasa begitu ya, kalau sudah mengantarkan dia itu langsung pamitan untuk pulang ke rumahnya. Dan dikasihlah oleh pedagang itu imbalan untuk jasanya dia membawa barang itu. Nah, kemudian Mang CS ini pulang. Dia itu kan orangnya, kata orang-orang di kampungnya juga, ludengan kalau bahasa Sundanya ya, ludengan atau tidak penakut. Dia pulang sendirian menuju rumahnya. Biasanya dari sekolah B itu menempuh waktu 4 jam, dan dari sekolah A biasanya 7 jam. Jadi Mang CS ini sedikit lebih dekat daripada sekolah A tadi kan. Kalau dari sekolah A tadi kan 3 jam ke sekolah B, kemudian ditambah lagi ke rumahnya sekitar 4 jam. Jadi 7 jam kalau dari sekolah A. Nah, sekarang lebih dekat. Dia pun pulang. Setelah berjalan 1 jam, dia merasakan kantuk yang luar biasa. Dan badannya itu sangat pegel-pegel. Capek juga kan. Berjalan udah 4 jam ya. Kan dari sekolah A itu 3 jam. Terus dia menuju pulang dari sekolah B udah 1 jam. Berarti dia sudah 4 jam berjalan kaki ya. Nah, disitulah hal menyeramkan dimulai. Mang CS ini mengalami kantuk yang tidak seperti biasanya, sangat-sangat kantuk. Dan di situ kebetulan si CS ini pun melihat satu gubuk yang berbilikan bambu beratap injuk, dan di luarnya ada lampu centir. Dan dia pun inisiatif dalam hatinya mau istirahat sebentar di situ karena dia sangat ngantuk dan capek juga. Ya, kalau lapar mungkin dia bisa tahan ya. Kemudian si CS ini duduk tanpa memikirkan hal-hal lain. Kan aneh juga, dia kan sering bolak-balik ya jalan situ dari sekolah A ke B itu. Maksudnya dari sekolah B ke rumahnya itu. Dia kan sering bolak-balik, tapi dia gak sadari kalau di situ ada rumah. Nah, dan baru saat itu dia menemukan rumah itu. Nah, setelah duduk, si CS ini tak lama kemudian ada yang keluar dari dalam gubuk itu. Terlihat seorang nenek-nenek yang memegang centir. Kemudian si CS ini pun kaget, dan dia itu berusaha untuk ramah dan menyapanya. Dia bicara, kalau bahasa Indonesia, maaf nek, izin istirahat di sini. Kalau bahasa Sundanya, punten mi iringan calik, kata si nenek itu. Ya silahkan nak. Dari mana nak malam-malam gini? Karena si CS ini masih berumur 21 tahun pada saat itu, dan saat ini dia belum juga menikah ya. Kalau gak salah umurnya 42 tahun dan masih belum juga nikah. Nah, dan kata si CS ini, atau nganterkeun barang nih. Kalau bahasa Indonesia, abis nganterin barang nek, kecapean sambil senyum tipis. Dan si nenek itu berkata dan menyuruhnya untuk di dalam. Kalau gitu di dalam aja nak, gak apa-apa istirahatnya di dalam sini, gak ada siapa-siapa. Si CS pun menolak. Gak apa-apa nek, di sini aja, kata si CS itu. Kemudian nenek itu teu sawios-wios, jang dilebat we, dilebat mangga dilebat. Da teu aya saha, daripada ujang di luar mending dilebat. Dia masuk reungit. Kalau bahasa Indonesia itu gini,
Di dalam aja nak, di luar banyak nyamuk, kata nenek itu sambil bongkok gitu kan. Nah, di dalam hati si CS ini juga, oh iya ya, di sini banyak nyamuk. Kan dia itu merasakan badannya capek, ngantuk. Dan si CS ini pun tertarik dan berdiri masuk ke gubuk itu. Kemudian si CS ini duduk dan ngobrol. Dia gak menceritakan ngobrolnya apa ya, tapi yang jelas dia menceritakan dia itu ngobrol sama nenek-nenek itu. Dan setelah ngobrol kemudian nenek itu pergi ke belakang ya, ke belakang gitu. Dan dia itu membawa sepiring nasi dengan lauk mie atau bihun ya, dan air dalam bambu. Jadi gini kata nenek itu, nak, kemungkinan kamu capek dan belum makan, silakan dimakan, gak ada lauknya. Sederhana ini nenek ngasihnya. Dalam hati si CS ini pun, wah, menang rezeki ya mak, menang rezeki, alhamdulillah kan. Kalau di orang Sunda itu pasti kalau ada yang memberikan atau menyuguhi sesuatu, pasti dalam hatinya suka yang gitu, tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Dia kan si CS ini berjalan kelelahan, terus capek, lapar. Nah, pastilah kalau disuguhi dengan makanan, pasti dalam hatinya begitu. Nah, kan adat juga kalau di kampung, kalau ada tamu gitu, dia dibiarin masuk, terus diberi makan lah, pokoknya seperti dirajakan. Kalau di kampung itu adatnya seperti itu ya. Kemudian kata si CS ini, itu nek, jangan repot-repot, gak apa-apa, gak usah, udah makan kok nek. Kata nenek itu, gak apa-apa dek, gak apa-apa nak. Kata si CS itu pun menolak ya, jangan repot-repot nek, gak usah, udah makan kok tadi. Dan nenek itu berkata lagi, gak apa-apa nak, gak apa-apa, silahkan dimakan, monggo, mangga dimakan, mangga. Sambil disimpannya di depan Mang CS ini, dan meninggalkan si CS itu. Entah dia itu ke dapur atau ke kamar, dan Mang CS pun dia lapar. Dan setelah ditinggal, Mang CS itu pun, wah lumayan ya kayak disikat kok aing. Nah itunya lamun bahasa Sunda nama. Jadi kalau bahasa Indonesia, lumayan, ini rezeki juga gitu. Nah, dimakanlah oleh si CS ini nasi dan bihun, tapi dia tidak menghabiskan makanan itu. Nasinya tersisa sedikit ya, setengah atau setengah gitu, dan bihunnya juga setengah, dan minumannya juga tersisa setengah gitu. Nah, kemudian si CS itu setelah makan, dia itu tidak ingat apa-apa. Dia itu tak tahu tertidur atau pingsan atau kena racun. Yang jelas dia ingat itu sudah ada sinar matahari yang membangunkannya. Jadi sinar matahari itu, wah, gimana ini aku? Kayak di film-film gitu kan. Pokoknya dia itu bangun dan kaget setengah mati sambil bilang astagfirullahaladzim. Dia itu membangunkan badannya gini kan, membangunkan badan, ternyata dia itu tertidur di kuburan. Dan dia itu dikejutkan lagi dengan hal yang ada di depannya, yang dia makan tadi malam. Yang dia makan itu semalam, ternyata ada bukan seekor ya, tapi ada belatungnya di piring itu. Dan minuman yang dia minum itu ternyata adalah darah.
Kemudian Mang CS ini berdiri sambil bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia itu gemetar. Dan kemudian dia itu gak tahu harus bagaimana lagi. Dia pun pulang menuju rumahnya sambil kucar kacir, kesang dingin, keringat dingin. Pokoknya dia itu ketakutan lah, setengah mati. Karena dia itu kan semalam tidurnya di gubuk, kok ini malah terbangun ada di kuburan. Nah, dan setelah sampai di rumah, dia itu gak sadar-sadar, bro, selama 1 hari. Kemudian dibawa ke paranormal, dibawalah si CS itu. Dan kemudian di situ dia diobati. Entah tahu kenapa pengobatannya pun dia harus dikubur dalam tanah. Karena dia itu gak sadarkan diri juga. Berhubungkan di kampung itu dulu gak ada dokter ya, jarang, bukan gak ada, tapi harus ke kota. Cerita pun berakhir gitu ceritanya si CS ini. Dan sampai sekarang dia itu belum menikah, belum menemukan pujaan hatinya setelah berumur 42 tahun. Menurut kalian ini ada apa?